Shalom, sahabat Firman Tanpa Topeng. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah perbincangan yang menarik dan cukup mengundang pertanyaan ketika sebuah pernyataan, argumen, bahkan sumber yang dianggap penting dalam sebuah keyakinan dipertanyakan. Tentu kita perlu melihatnya dengan jernih, bukan untuk menyerang pribadi, bukan untuk menghina keyakinan siapapun, tetapi untuk menguji setiap argumentasi dengan akal sehat, fakta, dan sikap yang terbuka. Simak pembahasannya sampai selesai, dan mari kita lihat bersama apa yang sebenarnya terjadi. Tuhan memberkati. Matikan dulu kipasmu. Latazan. Turunkan lagi, Bang. Abang kan cari yang nggak awam, Latazan. ya kan? Saya itu menurunkan kamu karena kamu itu tidak mau menjawab langsung ke tema. Dengarkan saya. Anda tidak mau mendengarkan dulu penjelasan saya, Bang. Kalau ada seorang laki-laki muslim punya istri di rumah. Oke? Laki-laki muslim ini pergi, taruhlah istrinya di Pekanbaru. Dia pergi ke Jakarta, ke Puncak Bogor. Oke? Di Puncak Bogor dia melihat perempuan cantik. Pertanyaan saya, dengan harta yang dia punya, boleh tidak dia nikahi itu perempuan itu? Jangan dipotong ya, Bang. Saya jawab ya, Bang ya. Ya. Abang nyari yang nggak awam. Ini saya potong. Boleh berbohong dalam 3 hal. Apa saja, kan begitu? Yang ditanya boleh dinikahi Bukan tidak? yang ditanya. Ini di luar Boleh konteks. tidak dinikahi, Pia? Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu. Oke, saya bukakan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya. Tunggu Baik. dulu, saya jelaskan. Lo, saya tunjukin ayatnya. Di dalam Boleh surat berbohong dalam 3 An-Nisa. hal. Sebentar. Boleh kok. Kamu bilang nggak boleh. Surat apa? Silakan. Baik. Surat apa, Bang? Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 24. Sebentar ya. Ada Al-Quran di situ, jangan gelap-gelapan makanya. Baik. Al-Quran ini. An-Nisa ayat 24. Oke, saya tampilkan di sini. Itu kalau diskusi pakai data, jangan pakai perasaan. Silakan. Silakan. Oke. Nabi Muhammad mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal. Ayo. Oke, An-Nisa 24 betul. Silakan, silakan. Oke, saya bacakan ya. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Nah, lanjutkan. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atasmu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang di atas tadi ini. Ya, itu silakan. Bukan Mencari- selain yang di atas, silakan teruskan. Loh, gimana sih? Saya ulangin. Lanjutkan. Saya ulangin. Kalian ini kebanyakan benturin kepala ke aspal, jadi nggak ngerti isi Quran. Baik. Ya. Dan Kasihnya dipakai, saya bacakan ya. Dan diharamkan. Mana sih tunjuk saya ini? Aduh. Mana ini aja lah. Nih. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Kecuali hamba sahaya. Ya, hamba saya atau Ya, budak-budak. teruskan. Oke. Nah. Kalau budak-budak ini punya suami, boleh nggak dikawini? Tawanan perang yang kamu miliki. Teruskan. Iya. Kalau dia punya suami, Teruskan, boleh Dis. nggak dikawini? Jangan dipotong, Des, teruskan. Itulah Oke, saya ketetapan Allah atas kamu. Oke. Mereka mau mengingkari isi Quran pokoknya. Bukan Oke. mengingkari, kamu memotong. Udah, saya terusin lagi. Tenang, saya terusin. Dan dong. Allah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, selain yang demikian itu yang mana? Selain perempuan yang demikian. Selain Oke. perempuan-perempuan Apalagi yang demikian. dihalalkan? Itu Dan dihalalkan jika kamu bagi mencarinya. Ya. Inilah, kamu ngomong, orang Bukan lagi ngomong. kamu ngomong. Kamu nggak baca seterusnya, Dis. Dipotong-potong, Dis. Apa yang dihalalkan di sini? Apa yang dihalalkan? Mana? Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu mencarinya dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Oke. Berarti halal tidak mencari istri-istri dengan harta yang kau miliki? Ya, dengarkan. Karena perempuan yang telah kamu nikmati, di antara mereka berikanlah maharnya sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak ada dosa bagimu mengenai sesuatu yang telah kamu saling merelakan setelah
ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Oke, Ayat ini jelas melarang berarti seorang boleh pria tidak cari istri-istri lain dengan harta yang kau miliki? Ayat ini secara jelas ini melarang seorang pria menikahi wanita yang masih terikat tali pernikahan, Edis. Yang tidak. Haram, ini berlaku haram, berlaku sampai wanita tersebut resmi. Yang tidak. Iya, sampai wanita tersebut resmi bercerai dari suaminya atau meninggal dunia. Saya ulang ya. Edis. Oke. Makanya saya bilang Nabi Muhammad mengajarkan 3 hal. Kalau Berbohong misalnya, boleh, tapi Anda muter. Anda seorang suami nih, oke. Nah, Anda punya istri di rumah, betul. Nah, terus Anda pergi ke Puncak Bogor. Ada tertulis terus, Puncak Bogor sini. Misal. Edis. Anda loh, saya bilang Anda bukan ini. Gini, Saya Bang. bilang Kalau Anda bukan tunjukkan ini. Gimana surat sih Anda ini, ini? Bang. Kalau Anda tunjukkan surat ini, ayo kita debat masalah di surat ini. Latazan. Jangan lari ke puncak. Oke, ya udah. Memang kalau Lari ngomong sama ke mereka puncak. ini kita harus sabar. Saya ini menjawab dengan mereka ini harus tenang. Latazan. Loncat. Kalau ada seorang pria muslim sudah punya suami, udah punya istri. Oke? Terus dia bertemu dengan perempuan yang masih single. Boleh tidak dia kawin lagi dengan perempuan yang masih single itu? Nah, ini udah di luar konteks berarti ya, bukan di surat An-Nisa ini ya. Ingat ya. Jawab dulu, Dis. Anda di luar daripada surat ini ya. Enggak, itu tentang ini surat itu. Enggak ada, tentang ini enggak ada. Dan diharamkan juga kamu menikah perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya, tawanan perang yang kamu miliki. Itulah ketetapan Allah atas kamu dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu mencarinya dengan hartamu untuk menikahinya. Itu Des, bukan untuk berzina. Karena perempuan yang telah kamu nikmati di antara mereka berikanlah maharnya sebagaimana kita menikah sebagai sesuatu kewajiban. Oke, Dan jadi boleh enggak kawin lagi? Mana? Menurut ayat Justru ini melarang seorang pria menikahi wanita yang masih terikat tali pernikahan. Masa nggak ngerti tololnya Des? Ya di bawah sana, di bawah ya tidur sana, tidur kau di bawah sana tidur. Sungguh Anda ini nekat. Saya bacain nama kamu ya. Perhatikan olehmu. Astaga, sungguh Anda ini. Saya bacakan kepada kalian ya. Ini mengenai orang-orang Islam dulu yang pergi berperang, meninggalkan istri-istrinya. Lalu di medan peperangan itu mereka boleh kawin lagi. Sungguh kamu adalah orang-orang yang nekat. Nih, saya bacain nama kamu. Oh, orang bebalnya setengah mati. Perhatikan. Ya, saya bacakan. Perhatikan. Kita bacakan semua ini detail-detailnya. Nih. Wanita-wanita yang bersuami, yakni yang mempunyai suami, mereka haram bagi selain suami mereka, kecuali apabila mereka telah mentalak mereka dan telah masa idahnya selesai. Kecuali budak-budak yang kamu miliki, yakni budak dari tawanan di medan perang. Adapun apabila membeli budak wanita yang memiliki suami, maka ia tidak halal baginya kecuali apabila suaminya menceraikannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini, terus selanjutnya ya, perhatikan nih. Lihat di sini. Jadi Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib. Ia berkata, Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dan daging keledai pada perang Khaibar. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Rab dan seterusnya. Nih ya. Rasulullah yakni di perang Fatu Makkah. Ia bersabda, hai manusia, sesungguhnya dahulu aku mengizinkan kalian untuk mengawini para wanita dengan nikah mut'ah. Ini loh nih. Dulu dihalalkan sama Muhammad nikah mut'ah itu. Nih loh. Hai manusia, sesungguhnya aku dulu mengizinkan kalian mengawini para wanita dengan nikah mut'ah. Loh. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Kok kamu mau membantah Muhammad sih? Gimana itu tertulis dalam kitab-kitab kok? Nah, gimana? Jadi dulu perempuan-perempuan ditinggalkan, ya. Lalu orang-orang Muslim laki-laki itu mereka berperang.
Nah, di medan perang itu mereka menawan perempuan-perempuan. Nah, perempuan-perempuan itu walaupun dia ada suaminya, asal dia tawanan perang, itu boleh kau kawini, gimana sih? Sahabat Firman Tanpa Topeng, dari pembahasan ini kita belajar bahwa dalam berdiskusi tentang iman, kita tidak cukup hanya berbicara keras. Kita perlu memahami, menguji, dan berani mempertanggungjawabkan setiap keyakinan yang kita sampaikan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi mari kita terus mencari kebenaran dengan pikiran yang terbuka, tetap dengan lemah lembut dan rasa hormat. Kalau kalian merasa pembahasan ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga. Saya pamit, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.